Musda KNPI Maluku Tengah munculkan dualisme kepemimpinan. Kemunculan dualisme kepemimpinan pasca digelar Musyawarah Daerah atau Musda Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI ke-15 oleh kubu Lahamidun dan Yuslan Louhatu menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Panitia Musda Irwin Tabang dalam penjelasannya mengatakan terkait dengan dualisme kepemimpinan Ketua KNPI Maluku Tengah, maka sesuai aturan dan mekanisme yang ada, Musda yang diselenggarakan harus memenuhi syarat yang ditentukan. Oleh karena itu, sesuai fakta yang ada, maka Musda versi Lahamidun dapat dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai aturan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam organisasi KNPI, di mana ada keterwakilan unsur KNPI provinsi, kabupaten, kecamatan, serta hadir juga OKP nasional. Dengan demikian, selaku Ketua Panitia Musda, dirinya dapat memastikan bahwa hasil Musda yang telah memenuhi persyaratan adalah versi Lahamidun, sehingga dapat dipastikan Ketua KNPI Maluku Tengah terpilih 2025-2028 adalah Lahamidun. Musda ya, dari Lahamidun sama Yuslan Louhatu berkaitan dengan sah dan tidak sah sebuah musda tersebut. Kita melihat pada administrasi dan komposisi peserta pada proses musda tersebut. Nah, kita lihat sah dan tidak sah itu tergantung daripada dua itu. Karena yang kita lihat sekarang ini sebenarnya musda mana yang sah dan musda mana yang tidak sah. Ya kan? Ketika kita melihat musda mana yang sah, tergantung daripada kepesertaan musda yang terdiri dari unsur KNPI provinsi, unsur KNPI kabupaten, dan unsur KNPI kecamatan, dan juga ada OKP nasional yang turut hadir dalam kegiatan musda itu. Sementara itu, Ketua KNPI Kabupaten Maluku Tengah terpilih, Lahamidun, mengatakan jika ada pro kontra dalam suatu organisasi merupakan hal yang wajar. Yang terpenting saat ini adalah memastikan semua pengurus dan anggota dapat bersatu memajukan kepemudaan di Maluku Tengah. Menurut Lahamidun, Musda KNPI yang dilaksanakan telah memenuhi tahapan sesuai yang diatur dalam ADRT KNPI pada pasal 17 terkait proses musyawarah yang mengisyaratkan adanya unsur keterwakilan dari provinsi hingga kecamatan. Ada beberapa hal yang perlu saya himbau kepada teman-teman pemuda di seluruh antero Kabupaten Maluku Tengah bahwa mari kita bersatu untuk kemudian melihat kepemudaan ke depan di Kabupaten Maluku Tengah. Adapun kaitannya dengan isu-isu yang beredar berkaitan dengan versi kemenangan, saya rasa itu bagian daripada proses dinamika. Tapi yang paling penting adalah sebuah proses itu tentu melalui tahapan dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ADRT KNPI. Munculnya dua nama yang mengklaim sebagai Ketua KNPI Maluku Tengah menimbulkan pertanyaan besar tentang keabsahan Forum Musda ke-15 yang berlangsung di dua lokasi berbeda. Kubu Lahamidun pada Sabtu 15 November 2025, Musda KNPI ke-15 versi pertama digelar di Baruga, Kelurahan Lesane. Forum ini dihadiri oleh 19 perwakilan kecamatan dan 26 unsur OKP termasuk OKP Cipayung Plus serta organisasi kepemudaan nasional dan daerah lainnya. Kubu Yuslan Louhatu melaksanakan Musda di Aula Gedung KNPI pada Minggu 16 November 2025. Musda versi kedua digelar di Aula Gedung KNPI Maluku Tengah dan dihadiri oleh 66 perwakilan OKP. Menyikapi persoalan ini, banyak desakan agar ada langkah tegas dari DPD KNPI. Menyikapi persoalan ini, banyak desakan agar ada langkah tegas dari DPD KNPI Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Arman Kalean untuk menentukan hasil musda yang sah sesuai ADART KNPI serta menjaga solidaritas organisasi.